Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviandini, mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi dengan NIM 201111059. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Hydrobody untuk menghitung target ppm pada tanaman yang akan kita pilih untuk budidaya hidroponik. Baiklah, pada langkah awal kita bisa membuka aplikasi Hydrobody. Nah, setelah kita membuka aplikasi Hydrobody, maka akan muncul tampilan aplikasi Hydrobody yaitu seperti ini, yang mana pada aplikasi ini terdiri dari 4 menu utama yang terdiri dari menu Welcome, Main Page, Result, dan About. Untuk menu Welcome tersendiri, ini berisi tentang informasi data apa saja yang terdapat pada aplikasi Hydrobody. Pada menu Main Page, di sini akan ditampilkan jenis-jenis kalkulasi yang dapat digunakan dengan memilih beberapa bagian. Pada menu Result, di sini akan ditampilkan hasil perhitungan dari kalkulasi bahan yang telah dilakukan dari menu Main Page tadi. Dan yang terakhir yaitu menu About. Di sini berisi tentang pengenalan Hydrobody, yaitu tentang aplikasi gratis untuk calculation hidroponik yang dibuat oleh Dr. Daniel Fernandez. Nah, kembali ke menu utama, yaitu menu Welcome. Di menu Welcome terdapat beberapa menu lainnya, seperti Introduction. Pada menu Introduction ini berisi informasi tentang pengenalan Hydrobody yang mana merupakan aplikasi yang dibuat oleh Daniel Fernandez, seorang ahli kimia yang dapat digunakan secara gratis untuk perhitungan larutan nutrisi hidroponik. Selanjutnya yaitu Type of Calculation, di mana berisi informasi tentang jenis sediaan larutan yang dapat dikalkulasikan pada saat melakukan perhitungan, seperti konsentrasi solusi A plus B terkonsentrasi dan hasil berat dari Db. Nah, lalu Selecting Chemical, yaitu berisi tentang pemilihan bahan kimia yang akan digunakan, seperti pemilihan data zat dan basis data zat. Lalu Substance Properties, yang berisi informasi tentang sifat zat dan tipe konsentrasi dari bahan yang digunakan. Lalu Configuration Parameters, yang berisi informasi tentang pendahuluan jenis perhitungan pemilihan bahan kimia dan sifat zat seperti formulasi, nutrisi komersial, atau value yang digunakan serta massa unit. Lalu ada result. Di sini ditampilkan hasil dari perhitungan calculation yang telah dilakukan dan terdapat nama substan, formula, massa, dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan target ppm yang akan digunakan. Lalu formulation, di sini berisi tentang informasi formulasi dari nama bahan yang ingin diformulasikan dan target dari suatu elemen. Lalu correct preparation berisi informasi tentang persiapan dari larutan nutrisi yang benar, seperti dalam perhitungan penambahan volume reservoir dan perhitungan larutan stoknya. Dan yang terakhir yaitu go ahead, berisi tentang fitur-fitur lain yang dapat digunakan seperti website berbayar untuk mempelajari hidroponik lebih lanjut dan fitur program yang akan mengingatkan pemakai saat melakukan kesalahan instrumen. Nah, selanjutnya kita beralih ke menu Main Page. Nah, di menu Main Page ini kita akan melakukan kalkulasi untuk menemukan target ppm pada tanaman yang akan kita hitung. Sebelumnya, jika pada target sudah terdapat angka, bisa kita zerokan terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, kita bisa memilih tanaman dengan mengklik
select formulation from DB, dan memilih tanaman yang akan kita hitung. Di sini saya menggunakan contoh untuk menggunakan tanaman tomato, dan untuk stock solution volume yang saya gunakan yaitu sejumlah 5 dalam satuan liter, menggunakan konsentrasi unit dengan satuan ppm, massa unit grams, dan AC model yang saya gunakan ialah LMCV2. Untuk solution preparation type, saya menggunakan konsentrat A plus B solution, dan untuk faktor konsentrasinya kita gunakan 200 untuk menemukan 1000 takaran target ppm. Setelah semua kita isi, kita bisa mengklik sub selection dan akan ditampilkan substan database yang harus kita tambahkan untuk kita kalkulasikan bahan kimia yang akan kita gunakan untuk menghitung target ppm yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya untuk mempermudah kita menambahkan bahan kimia, kita dapat menuliskan nomor dan bahan kimia yang akan kita tambahkan pada substan used for calculation ini berjumlah 12. Untuk nomor 1, kita dapat menambahkan amonium sulfat. Dengan mengklik amonium sulfat, lalu klik edit selected. Nah, di sini akan ditampilkan nama dari bahan kimia yang akan kita gunakan, formula, dan tipe konsentrasi dari amonium sulfat tersendiri. Lalu, untuk memberi penomoran, cukup kita klik dan beri penomoran, lalu klik update. Nah, cara untuk kita menambahkan ke substan used for calculation dapat kita klik terlebih dahulu, lalu klik add to use, maka amonium sulfat yang berada di substan database tadi akan berpindah ke substanse used for calculation. Nah, untuk nomor 2 sampai 12, untuk mempercepatnya dapat kita beri penomoran seperti halnya amonium sulfat tadi. Nomor 2, nomor 3, kalsium nitrat. Nomor 4, copper eta. Bahan yang kelima ialah iron eta. Yang keenam, magnesium sulfat. Yang ketujuh, Mn eta. Yang kedelapan, bahan yang digunakan ialah potasium monobasik fosfat. Yang kesembilan, potasium nitrat. Yang ke-10, potasium sulfat. Yang ke-11, sodium molybdate.
Dan yang ke-12 ialah Zn eta. Nah, setelah bahan kimia yang telah kita beri penomoran tadi telah selesai, dapat kita blok, lalu kita tambahkan untuk berpindah ke substance used for calculation. Maka ke-12 bahan kimia yang telah kita beri penomoran akan berada pada substance used for calculation. Nah, setelah ke-12 bahan telah dicek dan telah termasuk ke substance used for calculation semua, maka kita dapat mengeklik bagian X, lalu klik carry of calculation. Dan apabila telah terdapat tampilan seperti ini, dapat kita klik OK. Nah, setelah kita mengeklik carry out calculation, maka nilai dari target ppm dari tumbuhan tomato yang telah kita hitung tadi akan muncul seperti ini. Untuk hasil dari keseluruhannya dapat kita lihat pada menu result, seperti menampilkan hasil dari nama substan, formula yang ada atau formula dari substan tadi, lalu untuk biaya yang dibutuhkan untuk penggunaan substan yang telah dihitung. Di sini juga terdapat informasi tentang input mix analysis, informasi tentang stock solution analysis, serta informasi dari nutrien rasio analisis. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari keseluruhan perhitungan calculation tadi, data ini dapat kita simpan dengan mengklik export to CSV, yang mana data ini nanti akan tersimpan dalam bentuk file Excel yang berisi data calculation yang telah kita hitung. Nah, inilah data Excel yang tersimpan setelah kita melakukan perhitungan dengan aplikasi Hydrobody tersebut. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.